Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah fillah, azza wa jalla wa iyyakum. Nabda'u liqa'ana bitahdhir al-akh Baihaqi bin Ashrafi Farid Hadi Gigi Hajasmadi Ilham Muhammad Al-Yadi Ghaimin Suhaidi Suhaiji Anam Satu Nukuro Fauzan. Nah, man lam yurkar Pak Hadi Hadi Sulaiman. Yang pertama Hadi. Semua Pak Hadi. Yang pertama Hadir. Mas Turun Hadir yang pertama. Nah Lutfi Iman. Aina kunta fil hisatil ula? Hadir. Nah, semua. Nah, Taufik. Nah, fil hisatil ula? Hadir. Nantaqil ila talibat Amelia Citra Dini Ida Ika Liana Intan Nafsahya Rahma Aziza Ratu Razira Rena Risa Sri Kadarwati Zidna Niken Aisyah Rizvi Rafi. Man min al-talibat lam yudhkar ismuhu? La ahad. Naam, ayyuhal ikhwatu fillah, hadal yawm sanadrusu kitaban jadidan ba'da an anhayna kitaban wa huwa kitabun qadimun. Naam, lakin qabla an naftaha kitaban jadidan na'khudhu at-tadribat min al-kitabi al-qadim biduni al-kitab li'anna ad-dars darsul imla, karena diktek saja jadi nggak butuh buku paket, disiapkan saja buku latihannya atau buku tulis labas. Untuk latihan al-alif al-layyinah, boleh. Nah, tafadhal.
Ya, latihan, cuma latihannya aja tentang al-alif al-layyinah. Kemudian setelah latihan, insya Allah kita lanjutkan dengan buku yang baru. Nah, kita ambil 10 nomor saja. Ista'adantum Talibat, ista'adantum. Sudah siap? Nah, wahid. Qala al-mudarris. Ya, nah ulangi. Qala al-mudarris. Terakhir, qala al-mudarris. Itsna, nomor 2. Takallama Musa. Ana ulangi. Takallama Musa. Terakhir, takallama Musa. Thalatha. Darabtu Mustafa. Ana ulangi. Darabtu Mustafa. Terakhir, darabtu Mustafa. Arba'ah, nomor 4. Nomor 4. Harramallahu al-riba. 3 kata. Ulangi. Harramallahu al-riba.
terakhir haramallahu ar-riba. Khamsa. Qatalal fata. Masih kelanjutannya bil asa. Ya, yang tadi mengulangi qatalal fata. Satu katanya lagi bil asa. Terakhir qatalal fata bil asa. Nah, mungkin dicukupkan. Ya, butuh waktu juga kita bahas, kita koreksi. Silakan ditukar dengan teman yang sebelahnya. Bola juga terlibat. Materi latihan tadi tentang al-alif al-layyinah. Ada dua bentuk al-alif al-layyinah. Ada yang ditulis dengan alif yang lurus, ada yang ditulis dengan alif bengkok, dan kesemuanya dibaca panjang atau mad dengan panjang dua alif atau dua harokat. Nah, sudah ditukar? Nah, yang pertama qala al-mudarris. Apaan kamera yang di belakang? Isna takallama Musa. Talata darabatu dha bidad darabatu mus sad qafa. Nah, arba'ah haramallahu, dua kata harama dan Allahu. Ar-riba dengan alif. Salah. Khamsa qatalal fata, dua kata, dan al-fata isim maksurah.
bil asa. Bil asa. Alif lurus. Enam. Benar satu. Ada yang benarnya 4, benar 3, 4. Ada yang benarnya 5. Dari ikhwan 1 orang. Dari akhwat ada. Salah. Ba disambung dengan alif yang ada setelahnya. Nah, aqra marratan thaniyah wahid qala al-mudarris. Ma makna qala al-mudarris? Nah, ithnan takallama Musa. Nah, thalatha darabtu Mustafa. Nah, arba'ah haramallahu ar-riba. Nah, khamsah qadala al-fata bil 'asa. Seorang pemuda itu telah membunuh dengan tongkat. Al-fata seorang pemuda. Nah, mungkin salahnya di sini ya, karena nggak tahu artinya. Yang lainnya sudah hafal dan sudah tahu artinya. Nah, jadi dari beberapa kaidah yang kita pelajari kemarin, yang pertama adalah alif layyinah yang berada pada kata qala. Alif yang berada di tengah kata mesti ditulis dengan alif yang lurus, dan dia adalah alif layyinah yang asli, tidak berubah-ubah. Kemudian yang kedua, alif layyinah pada kalimat Musa ditulis dengan ya atau alif bengkok karena dia ya nama non-Arab yang diarabkan, maka ditulis dengan kaidah tulisan Arab. Seharusnya alif yang lurus seperti Jakarta, Uruba dengan alif yang lurus karena nama-nama non-Arab. Yang ketiga, Mustafa juga dia memang bahasa Arab ya. Dia memang bahasa Arab dari istofa yastofi, artinya ya yang terpilih. Kalau istofa yastofi memilih. Isim maf'ulnya Mustafa artinya yang dipilih atau yang terpilih. Yang keempat, al-riba. Kenapa ditulis alif di sini? Kata kerjanya apa? Robayahu. Artinya berkembang, bertambah. Ya, asal alifnya di sini huruf, asal alifnya huruf waw, makanya diubah kepada alif. Kemudian yang kelima, qadala al-fata bil 'asa. Qadala al-fata bil 'asa. Al-'asa juga sama aslinya waw. Nah, tahu dari mana? Tahu jika dia diubah kepada isim musanna. Isim musannanya asawani. Begitu pula jamaknya asawatun atau asawatin. Aslinya jamak dan musanna aslinya.
Aso mu'annas, yang saya tahu mu'annas. Dalam Al-Quran pun ada tilka hiya asoya, dan dialah tongkatku. Aso tongkat. Dan satu lagi untuk Mustafa, untuk kata benda yang lebih dari 4 huruf atau 4 huruf atau lebih, itu apabila yang sebelumnya, yang huruf sebelum alif layyinah bukan ya, Mustafa di sini sebelum alif layyinahnya fa, maka dia ditulis dengan alif bengkok. Kalau yang sebelumnya ya, maka ditulis dengan alif yang lurus, seperti mazaya, sajaya, ya, semua kata yang lebih dari 4 huruf ditulis dengan alif yang lurus. Nah, kalau Mustafa ini pertama memang dia kalimat Arab, dan kedua seperti itu tadi, huruf yang sebelumnya bukan ya, huruf yang sebelum alif layyinahnya bukan ya. Nah, sebelum pindah ke buku yang baru, ada yang mau ditanyakan? Dan insya Allah sudah ada pengumuman dari manajemen bahwa UTS nanti akan diadakan di bulan Februari. Insya Allah kita ujikan materi alif layyinah ini, termasuk dengan materi yang akan kita pelajari di buku yang baru. Nah, silakan dikeluarkan buku barunya. Alif layyinah. Nah, kita jadi di mustawa al-thani. Iftahu al-kitab Safha Sab'ah. Safha Sab'ah, kitabatu al-hamazat. Ay kaifa tuktabu al-hamazat wa kaifa tuqra'u al-hamazat wa mal farqu baina tilka al-hamazat. Jadi di sini akan dibahas kitabatu al-hamazat, penulisan hamzah. Nah, bagaimana dia ditulis, bagaimana dia dibaca, dan apa perbedaannya antara hamzah yang satu dengan yang lainnya. Nah, fatahtu safha sab'ah. Man yuridu an yaqra? Fadal akhbirni bi mukabir as-sawt. ما هي الهمزة؟ الهمزة هي حرف مخصوص يقبل الحركة بخلاف الألف التي لا تقبل الحركة. المثال للهمزة وهي التي تقبل الحركة أمر، والمثال لألف التي لا تقبل أي حركة والمثال للألف التي لا تقبل أي حركة ألف لينة الفتى. شكرا. من الطالبات من يريد أن يقرأ؟
Udhkur aqsama kitabatil hamazat. Alamat al-istifham am alamat at-ta'ajjub? Yang benar dengan kata tanya apa dengan kata tanda seru? Nah, ini tanda seru. Amr. Nah, udhkur hada fi'l al-amr. Tafadhal min al-talibat. Yang berikutnya, udhkur aqsama kitabatil hamazat. Nggak ada pengeras suara ya? Nah, mungkin ikhwan lagi. Betul? Aminal ikhwan. Telah dini lagi. Nah, maafkan. Betul, ikhwan lana. Ya. Jadi ikhwan saja yang baca. اذكر أقسام كتابة الهمزات. من ناحية الموقع كتابة الهمزات على 3 أقسام. الأول كتابة الهمزة في أول الكلمة. الثاني كتابة الهمزة في وسط الكلمة. الثالث كتابة الهمزة في آخر الكلمة. نعم، شكرا على قراءتك. في هذه الصفحة المقدمة في كتابة الهمزة. Muqaddimah atau pembukaan pada pembahasan penulisan al-hamzah. Ma hiya al-hamzah? Apa yang dimaksud dengan hamzah? Nah, dari yang dibaca tadi ada kata yang masih asing. Nah, makhsus, yang dikhususkan. Afwan kamera. Nah, mana itu? Nah, Yaqbal menerima. Dari qabila yaqbalu. Nah, ya, qabila yaqbalu. Tolibah, ada yang menanyakan? Nah, ikhtilaf. Bikhtilafi berbeda. Bikhilafil alif berbeda dengan alif. Atau bikhilafil alif, ya menerjemahkannya itu yang tepat, berbeda dengan alif. Kalau di terjemahan letter dengan perbedaan alif kurang tepat. Bikhilaf itu sebetulnya dengan perbedaan. Khilaf itu perbedaan atau perselisihan. Nah, bikhilaf berbeda dengan. Nah, diterjemahkan saja langsung di bawah katanya yang ada di buku. Ada lagi? Paragraf
Kedua, nahiyah. Nahiyah sisi. Nahiyah itu sisi atau segi. Al-mawqi', tempat. Atau letak. Nah, lebih tepat letak ya. Ada lagi dari thalibat. 6 Aksam jamak dari qismun. Artinya bagian-bagian. Kalau qismun bagian, aqsam bagian-bagian. 6. Adapun yang berikutnya insyaallah walih, insyaallah jelas. Na'udu ila kitab an al-muqaddimah fi kitabati al-hamzah. Fal-hamzah hiya allati naktubuha a atau i atau i hakada yumkin i atau u. Nah, hadhihi hiya al-hamzah. Lakin huna al-maqsud bil hamzah laysa hadhihi al-hamzah. La, lakin al-hamzah al-kitab. Wa ma aidan ism. وماذا أيضا؟ امرأة. نعم، من هذه الكلمة الكتاب همزة، اسم أيضا همزة، امرأة أيضا همزة. هذه هي المقصود bil hamzah. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan hamzah yang mau kita bahas. Ma hiya al-hamzah? Al-hamzah hiya harfun makhsusun yaqbalu al-harakah bi khilaf al-alif allati la taqbalu al-harakah. Idan hadhihi al-hamzah fihi harakah am laysa fiha harakah? Fiha harakah. Al-hamzah fiha harakah. Al-kitab ismun imra'atun. Naam, harakatuha fathah wa kasrah aidan. Amma alif qala nama
fiha harakah. Nama, qala, ada harokatnya enggak? Nah, bedanya al harokat. Nah, jadi yang dimaksud al hamzah yaqbalu al harokah. Wa amal alif bi khilafi al alif. Nah, la taqbalu ayya harokat, tidak menerima harokat apapun atau tidak bisa diharokati. Nah, ini makanya berbeda al hamzah wal alif. Fal hamzatu harfun wal alif harfun akhar. Hamzah ini huruf dan alif merupakan huruf yang lain. Makanya pendapat yang kuat yang benar adalah al-huruf al-hijaiyah 29 harfan, 29 huruf. Nah, alif lainah itu yang dimaksud alif lainah yang ini secara mutlak disebut dengan alif. Alif lainah secara mutlak disebut dengan alif. Mustafa, Al-Fata, Al-Riba, itu semuanya disebut alif. Cuma ada alif maksurah, ada alif mamdudah yang lurus. Nah, itu penyebutan lainnya. Al-mithalu lil hamzah wa hiya allati taqbalu al-harakah. Al-mithal lil hamzah allati taqbalu al-harakah. Ma huwa al-mithal? Amara. Al-mithal lil hamzah, adapun contoh untuk hamzah fi fi'il amara, fiha harakah am laysa fiha harakah? Fiha harakah. Amara, laqad amara Allah, ba'da an amara Allah, berharokat dan tetap dibaca, baik ketika di awal kalimat ataupun di tengah kalimat tetap dibaca. Hadhihi hiya al-hamzah. Nah, al-hamzah. Nah, apakah semua hamzah bertanda qit'ah atau rasu al-ain atau kepala ain di sini? Untuk hamzah yang di tengah, yang di awal kata ada dua. Ada yang bertanda seperti ini, ada yang tidak. Nah, mana yang tidak? Yang dimaksud dengan hamzah yang tidak, yang berharokat di awal kata dan tidak ditandai dengan rasul ain, ini al-kitab, isim, imra'atun. Ini hamzah di awal kata yang berharokat tapi tidak ditandai dengan rasul ain. Nah, ini pembahasan kita yang sekarang, yaitu disebut juga dengan hamzah al-wasal. Nah, hamzah al-wasal. Hamzah wasal. Wasal itu lawannya waqaf. Hamzah menyambung, hamzah tersambung. Adapun yang jenis yang kedua selain hamzah wasal, hamzah yang ditandai dengan rasul ain disebut dengan hamzah qata'. Ini ada pada bahasan berikutnya, insyaallah. Nah, nawasil wal mithal lil alif allati la taqbalu ayya harakah alifun layyinah.
Dan contoh untuk alif yang tidak menerima harokat adalah alif lainah, baik yang di tengah ataupun di akhir. Misal fil akhir al-fata. Nah, udhkur aqsama kitabati al-hamazat. Mana udhkur? Allah. Mana udhkur? Ingatlah, kurang pas. Ada lagi. Nah, sebutkanlah aqsama kitabati al-hamazat. Min nahiyati al-mawqi' kitabatu al-hamazat ala thalathati aqsamin. Kam qisman idzan? Thalathatu aqsam. Al-qismul awwal, nah, kitabatu al-hamzah fi awwali al-kalimah. Aina huna? Amara fi awal al-kalimah. Al-kitab fi awal al-kalimah. Ismun fi awal al-kalimah. Imra'atun fi awal al-kalimah. Hadhihi an-nahiyatu aw al-mawqi' al-awwal. Ini letak ya. Ini jenis hamzah yang pertama bila dilihat dari letaknya pertama yang di awal kata. Al-qismu tsani kitabatul hamzah fi wasatil kalimah. Mana wasat? Tengah. Jadi hamzah yang kedua yang di tengah kata. Wal qismu tsalits kitabatu al-hamzah fi akhir al-kalimah. Kitabatu al-hamzah fi akhir al-kalimah. Penulisan hamzah yang di akhir kata. Ma misal kitabatu al-hamzah fi wasati al-kalimah. Man ya'ti lana bil misal? Man ya'rif al-misal? Al-hamzah fi wasati al-kalimah. Nah, Pak Muhammad, ta'abud, kitabun, alif, nuri hamzah, imra'atun, ya bisa, qira'atun, bisa. Nah, ini di tengah, ini hamzah yang di tengah kata. Juga qira'atun. Nah, di sini imra'atun, qira'atun. Hadhihi hiya al-hamzah fi wasatil kalimah. Ma al-farqu baina hadhihi wa hadhihi? Apa perbedaannya antara ini dengan ini? Tanda apa? Ada. Ini hamzahnya nih. Hah? Yang kata yang di bawah. Nah, kalau yang di bawah alas satr. Kalau yang di bawah ditulis di atas garis. Kalau kata yang di atas ala alif. Kalau di atas alif. Ini hamzah di wasat al-kalimah dengan beberapa perbedaannya yang akan dipelajari pada pembahasannya nanti. Wal mithal yang qismi tsalits. Nah, samaun malaika. Di sini terlihat tulisannya. Nah, samaun malaika. Ma'un sawa fil kitabah qara'a. Nah, hakada. Nah, mi'atun di tengah kata.
Nah, ini hitungannya di tengah kata. Pokoknya yang dijeda sama huruf yang sebelum dan sesudahnya itu dihitung di wasat, di wasat al-kalimah. Al-an al-hamzah fi akhir al-kalimah. Al-farqu baina hataini al-hamzataini, al-hamzatul ula ala satr wal hamzah ats-tsaniyah ala al-alif. Nah, hamzah yang pertama ditulis di atas garis, hamzah yang kedua ditulis di atas alif. Dengan perbedaannya tadi ada kaidah untuk penulisan al-hamzah fi akhir al-kalimah yang akan datang nanti pembahasannya insyaallah. Wal qismu alladhi sanakhudhuhu al-qismu al-awwal. Nah, bagian yang akan kita ambil sekarang adalah al-qismu al-awwal, bagian yang pertama yaitu kitabatu al-hamzah fi awwali al-kalimah. Iftahu al-kitab safhah 9. Silakan dibuka di halaman 9. Safhah at-tasi'ah, qala al-muallif rahimahullah al-bab al-awwal. Bab yang pertama, kitabatu al-hamzah fi awal al-kalimah baina al-qausain al-hamzah al-awwaliyah, hamzatul wasli wa hamzatu al-qat'i. Nah, aina hamzatul al-wasli? Al-kitab ismun imra'atun. Wa aina hamzatu al-qat'i? Naam, amara. Dan lain-lainnya selain hamzah wasal. Jadi kemungkinannya ada dua, hamzah di awal kata, bisa hamzah wasal, bisa hamzah kata. Dari bentuknya cukup bisa dibedakan dari kedua bentuk hamzah yang berada di awal kata. Kalau hamzah wasal tidak ditandai dengan ra'sul ain, kepala ainnya. Kalau hamzah qata ditandai dengan ra'sul ain. Nah, kam naw'an lil hamzah fi awwali al kalimah? Tafadhal iqra al-akh Fauzan. Iqra kam naw'an Nah, hal hunaka kalimah jadidah? Nah, naw'an, naw' bimana jins, mana jins? Nah, jenis, macam. Jam'u naw' anwa'. Jenis atau macam. Mada aidan? Nam. Kam naw'an lil hamzah? Al hamzah fi awwali al kalimah naw'ani
Ithnani. Ma huwa al-awwal? Nah, al-awwal hadhihi hamzatu waslin. Wathani, nah hadhihi hiya hamzatu qat'in. Hadhihi anwa'un lil hamzah fi awwali al-kalimah. Jadi ini jenis-jenis hamzah yang berada di awal kata. Kaifa tuktabu al-hamzatu fi awwali al-kalimah? Tuktabu al-hamzatu fi awwali al-kalimah alifan. Kitabatu hadaini al-hamzataini mithlu kitabati al-alif. Hadhihi harful alif, alaysa kadhalik? Nah, fa hamzatu waslin wa hamzatu qat'in tuktabu alifan, ditulis dalam bentuk alif hakada, alif yang lurus. Nadkhulu ila safha allati ba'daha, safha 10. Al-faslu al-awwal. Ma makna al-faslu? Bagian. Nah, di atas bab pasal ya. Di atas bab pasal kan? Di bawah bab pembahasan. Subbab kalau dalam bahasa Arab mawdu' pembahasan. Nah, al-faslu al-awwal hamzatu al-wasli. Al-amthilah. Pak Muhyiddin, tafadhal iqra al-amthilah. Nah, isnani. Biduni tajwid la bas. Nah, nah, masuk, syukran. Unzuru ila al-kalimat allati tahtaha khat. Nah, sebelum kita bahas hamzah wasal yang ada pada contoh-contoh tersebut, al-hunaka kalimat jadidah yashba'an, dari syabi'a yashba'u, kenyang. Nah, kenyang. Kalau yashba'ani, nah, saya la. Huma yashba'ani. Nah, dua orang yang kenyang. Maksudnya di sini adalah ithnani la yashba'ani, dua golongan yang tidak kenyang. Seperti dalam hadis, sinfani la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunya, atau kama qala.
Seperti dalam hadis ada dua golongan yang tidak akan kenyang, penuntut ilmu dan pengejar dunia atau harta. Nah, kemana itu? Nah, wanzurna ilal amthilah. Nah, imru'un laki-laki, imro'atun muannasnya perempuan, intalaqa pergi, intalaqa ya taliqu. Nah, musri'an dalam keadaan cepat, terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, Sari cepat, musri orang yang cepat, subjek orang yang bercepat-cepat, orang yang berburu-buru, tergesa-gesa. Yang balaqa mawjud disabura pergi. Nah, unzuru wakadzalika at-talibat unzurna ila al-kalimah allati tahtaha khat. Silakan dilihat kata-kata yang bergaris bawah. Al-awwal itsnan, ats-tsani imru'un wa imra'atun, ats-tsalits alhamdu al-alamin, al-rabi' isma, al-khamis intalaqa, al-sadis istaghfara. Nah, fi hadhihi al-kalimat hal hunaka hamzah? Nah, fiha hamzah fi awal al-kalimah. Wa hadhihi al-hamzah tusamma bi hamzati al-wasal. Dan hamzah-hamzah yang berada di awal kata tadi semuanya hamzah wasal, disebut hamzah wasal. Apa tandanya? Nah, tidak ditandai dengan ra'su al-ain, tidak ditandai dengan kepala ain. Karena yang ditandai dengan kepala ain disebut hamzah kata. Nah, ada beberapa kata yang di awalnya itu hamzah wasal, tidak banyak. Juga ada beberapa kata kerja yang diawali oleh hamzah wasal, dan tidak banyak juga. Ada pun yang selainnya hamzah kata, mulai dari kata Ahmad, Amaro, Ustad, apalagi Adroka, Idris, semuanya selain yang nanti kita sebutkan pada contoh-contoh hamzah wasal, juga pada contoh-contoh lainnya itu hamzah qata. Nah, kalau fi'il amr itu semua fi'il asal. fi'il amr yang 3 huruf. Fi'il amr yang berasal dari 3 huruf seperti ijlis, udrus, idrib, semuanya hamzah wasal.
Semuanya hamzah wasal. Nah. Ya. Nah. Hamzah qata. Yang mana? Yang kata kerja perintah. Ya, bisa sami'a. Sami'a. Kata perintahnya isma. Nah, unzur ila hadhihi al-hamzah. Bisa dilihat pada hamzahnya di sini. Hamzah yang berasal dari kata kerja perintah yang jumlah kata kerja fi'il madhinya 3, maka dia selalu diawali dengan hamzah wasal. Tidak ada rasul lain di sini. Tidak ada rasul lain di sini. As-sahih biduni raqsi al-ain. Isma. Nah, ada beberapa contoh yang lain yang nanti kita pelajari pada halaman berikutnya. Nah. Mal farqu baina hamzati al-wasli wa hamzati al-qat'i? Pertama itu tadi dari raqsu al-ain, hamzah al-wasl, imru'un intalaqa isma biduni raqsi al-ain. Sudah disinggung tadi. Jadi dengan mempelajari hamzah al-wasl, ada beberapa contoh-contoh yang akan disebutkan, baik itu dari kata benda, juga dari kata kerja, dan ada beberapa contoh, beberapa sedikit contoh dari huruf. Nah, selain dari yang ketiga ini tadi, berikut contoh-contohnya itu semuanya hamzah qata. Nah, jadi al-tariqah, bagaimana caranya? Kaifa nufarriqu hamzata al-wasli wa hamzata al-qat'i bi hifzi hadhihi al-amthilah. Caranya adalah dengan menghafal contoh-contoh hamzah wasal tadi yang disebutkan. Nah, ini ada beberapa contoh. Al-awwal ithnani. Hamzah wasal dan hamzah qata. Hamzah wasal dan semuanya hamzah wasal. Ithnani hamzah wasal yang berada di awal kalimat, di awal kata berharokat kasroh. Ini satu contoh dari kata benda. Nah, juga ismun. Nomor 2, imro'atun, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini contoh yang kedua dari hamzah wasal, dari jenis kata benda. Ada ithnani, ada imru'un, ada imro'atun, juga yang kalimat musannahnya imro'ani dan imro'atani. Nah, salasa alhamdu hamzah wasal dan hamzah qata. Hamzah wasal ini salah satu contoh hamzah wasal dari golongan huruf, namanya huruf alif lam ta'rif. Alhamdu, juga al-alamin. Yang keempat isma. Ini contoh hamzah wasal dari golongan fi'il. Isma fi'il amr. Nah,
Khamsah intalaqa. Intalaqa hamzah wasal dari golongan fi'il. Sittah istaghfar. Contoh hamzah wasal dari golongan fi'il. Jadi ada beberapa kata benda, 1 dan 2 sudah disebutkan. Juga dari huruf alif lam ta'rif, sepertinya cuma alif lam ta'rif saja kalau dari huruf. Kalau dari kata kerja, ada kata kerja perintah dari fi'il yang asli hurufnya 3, seperti isma dari sami'a. Terus yang kedua, semua kata kerja yang jumlah hurufnya 5, intalaqa. Dan yang lain-lainnya, indarasa, irtafaro. Semua kata kerja yang berjumlah 5. Kemudian yang keenam, semua kata kerja yang jumlah hurufnya 6, istaghfaro, istadroja, istadkaro, dan lain-lainnya. Nah, ada beberapa contoh tadi sudah disebutkan. Dan yang berikutnya ada di halaman berikutnya. Dengan mengetahui beberapa hamzah wasal dengan beberapa contohnya, kita akan mengetahui bagaimana cara membacanya ketika dia berada di awal dan di tengah kalimat. Nah, jadi hamzah wasal ini merupakan hamzah yang didatangkan untuk menghindarkan lidah Arab dari membaca kata yang diawali dengan huruf sukun. Nah, hamzah wasal itu hamzah yang fungsinya adalah untuk menghindarkan setiap kata dalam bahasa Arab agar tidak dimulai dengan huruf sukun. Karena dalam bahasa Arab tidak ada kata yang diawali dengan huruf sukun. Nah, itu tadi dengan adanya hamzah wasal akan terhindar dari dimulainya kata dalam bahasa Arab dengan huruf sukun. Ya, gimana? Imra'atun. Kalau hamzah yang di tengah katanya itu imra'atun, hamzah saja, hamzah yang menerima harokat dan berada di tengah kata. Imra'atun, hamzah yang di tengahnya itu hamzah saja dan hamzah qata tentunya. Maksudnya tidak seperti hamzah wasal yang kadang-kadang tidak dibaca kalau berada di tengah. Jadi kalau untuk hamzah yang berada di tengah selalu dibaca, yang ditandai dengan rafsu al-ain, itu adalah hamzah yang berharokat. Ada pembahasannya nanti, al-hamzatu fi wasati al-kalimah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk contoh-contohnya ada beberapa lagi, yang lainnya akan kita sebutkan pada halaman berikutnya insyaallah taala. Mohon baca di rumah. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang bisa kita selesaikan pembahasan hamzah wasal sekaligus dengan latihan-latihannya insyaallah taala. Nah, ya benar, indah soal. Nah, dakhala waktu salat zuhur. Syukran ala husni ihtimamikum. Nakhtatimu bidu'ai kafaratil majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi